sukacita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sekali lagi, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita. Amin. Dan hari esok langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya akan menjauh. Tiadaku gelisah Shalom. Shalom. Puji Tuhan, senang sekali bisa jumpa dengan saudara dan ya tanpa terasa kita sudah menjelang akhir tahun ya. Luar biasa pemeliharaan Tuhan dan terima kasih untuk kepercayaan Tuhan berikan bagi saya dan kepada Gembala dan Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan hari ini saya akan berbicara tentang berkat ketaatan pada firman Tuhan adalah pintu masuk ke dalam hati Allah. Ya. Dan mari kita sama-sama membuka firman Tuhan di dalam ayat pembuka ini, Amsal pasal 13 ayat yang ke-13. Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Kita baca bersama dengan suara keras Amsal 13 ayat yang ke-13. Kalau semua ada di layar. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Saudaraku yang kasih Tuhan, firman Tuhan ini adalah satu kebenaran yang saya percaya tidak perlu ditafsir pun kita bisa mengerti. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara, tahukah saudara bahwa waktu Tuhan menciptakan manusia pertama dan menaruh mereka ke Taman Eden, hal yang pertama yang Tuhan ajarkan kepada manusia adalah ketaatan.
Bukankah Tuhan berkata, kamu mengelola taman ini, semua yang ada kamu boleh makan, tetapi satu pohon ini kamu tidak boleh makan. Sebab pada waktu engkau memakannya, kamu akan jatuh dalam dosa. Tetapi saudaraku yang kekasih Tuhan, apa yang terjadi? Pelajaran pertama yang diberikan Tuhan kepada umat manusia, kepada manusia pertama itu gagal dilaksanakan. Dan itu sebabnya ada konsekuensi, ada akibat daripada ketidaktaatan itu, saudara. Halo, yang mengerti katakan amin. Nah, demikian juga waktu kita punya anak. Halo, waktu kita punya anak, yang pertama kita mau ajarkan kepada anak kita adalah ketaatan kepada mereka. Nah itu sebabnya saudaraku yang kasih Tuhan, mengapa orang Jepang itu unggul? Karena kalau saudara perhatikan, coba lihat di YouTube, coba baca di artikel-artikel. Orang Jepang itu punya satu kebiasaan yang bagus dan itu sangat alkitabiah menurut saya. Sejak kecil anak-anak itu, anak sekolah, anak TK itu tidak diajarkan 1+1, 2 tambah. Enggak. Yang pertama diajarkan kepada mereka adalah bagaimana mentaati setiap hal yang diberitahukan. Makanya budaya antri, budaya kebersihan itu tidak perlu diperintahkan kepada mereka. Karena mereka sudah diajar sejak mereka kecil. Makanya tidak heran kalau dalam setiap event, baik itu Piala Dunia, orang Jepang itu selalu menjadi pusat perhatian. Kenapa? Setelah bubar mereka mengumpulkan, tanpa diperintah, mengumpulkan sampah-sampah. Saudara pernah baca kan? Ya. Nah itu sebabnya saudaraku yang kekasih Tuhan, ketaatan saya katakan adalah jalan masuk menuju kepada hati Allah. Jalan masuk untuk kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Dan saya mau katakan, waktu seseorang itu taat kepada firman Tuhan, maka dia akan melihat kuasa, karya dan berkat-berkat Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan. Sebentar kita akan baca kita akan dalami lebih dalam lagi. Ada banyak orang yang ingin diberkati. Saya percaya semua kita di tempat ini, kita ingin diberkati semuanya. Atau ada yang tidak mau diberkati. Semua kita mau diberkati kan. Tetapi tahukah saudara, berkat datang dari sebuah ketaatan. Dan Alkitab jelas berkata, kutuk itu datang dari ketidaktaatan umat manusia. Itu sebabnya saya mau garis bawahi di sini. Ketaatan adalah sebuah karakter yang akan menentukan masa depan saudara dan saya di hadapan Tuhan. Sekali lagi, ketaatan kita kepada Tuhan adalah sebuah karakter yang akan menentukan kehidupan kita di masa yang akan datang, masa depan. Dan saudaraku yang kasih dan Tuhan, bacaan kita jelas sekali memberitahu kepada kita tentang ketaatan dan ketidaktaatan kepada firman Tuhan. Ketaatan dan ketidaktaatan itu menghasilkan konsekuensi yang berbeda. Yang mengerti katakan amin. Menolak meremehkan firman Tuhan akan menanggung akibatnya kata firman Tuhan. Ada hal-hal yang kita alami ketika kita taat dan ketika kita tidak taat. Dan jelas sekali Alkitab dalam bacaan kita. Akan mendapatkan balasan. Akan mendapatkan ganjaran. Akan mendapatkan upah. Akan mendapatkan, kita tidak mengiring Tuhan, mencari Tuhan untuk sekedar upah. Tidak. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan. Ketaatan kita itu akan menghasilkan sesuatu yang berbeda dari kehidupan kita. Kalau saudara ingat perjalanan bangsa Israel. Ada 2 kelompok yang ada di dalam rombongan saudara. Kelompok orang yang taat dan kelompok orang yang tidak taat. Kelompok orang yang taat. Alkitab jelas berkata, merekalah yang menikmati janji Tuhan yang diberikan kepada mereka. Halo. Yang taat saja yang tembus, yang taat saja yang menikmati apa yang dijanjikan. Tapi sebaliknya, rombongan yang kedua, gerombolan orang yang tidak taat, memilih untuk tidak taat dan tidak percaya, mengakhiri hidup mereka dengan cara yang berbeda.
Mereka tidak menikmati apa yang seharusnya. Saya mau garis bawah sini. Mereka tidak menikmati apa yang seharusnya mereka terima dalam perjalanan itu, saudara. Dan itu sebabnya saya mau berkata dengan tegas. Orang-orang yang taat kepada firman Tuhan, mereka akan menikmati hal yang berbeda dibanding dengan orang yang tidak taat. Sederhana saja, untuk anak kita. Halo, anak kita akan memperlakukan, sekalipun tidak boleh membeda-bedakan anak. Kita akan memperlakukan anak kita berbeda dengan anak-anak yang taat, kan? Halo. Anak-anak yang taat, itu begitu menyenangkan hati kita. Itu fakta, saudara. Mereka belum minta, kita sudah menyediakan. Kita begitu fokus mencari sesuatu yang dapat kita lakukan buat anak-anak kita yang taat. Sebaliknya bagi anak yang pemberontak. Kasar barangkali kalau orang bilang, ini anaknya siapa ini? Padahal anaknya sendiri. Nah itu sebabnya saudara, kalau saudara membaca perjanjian lama, ulangan 11, ketaatan itu akan mendatangkan berkat. Ketidaktaatan itu mendatangkan kutuk. Yosua 1, taati firman Tuhan, Alkitab berkata, kamu akan berhasil dan beruntung. Oke? Jelas sekali, tidak perlu ditafsirkan saudara. Dan ada 2 macam berkat yang Tuhan janjikan. Kalau kita mentaati firman Tuhan. Diberkati secara jasmani, panjang umur, berhasil dalam usaha, ada perlindungan, akan dibela Tuhan, Keluaran 23. Berkat rohani, milik kesayangan Allah. Halo. Menjadi milik kesayangan Allah, Keluaran 19. Yohanes 13, berbahagia orang yang taat. Dikasihi orang yang mentaati Tuhan. Menjadi sahabat Allah, Yohanes 15. Nah itu sebabnya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Ketaatan adalah prinsip dasar kekristenan kita yang penting untuk kita ketahui. Semakin kita kenal firman Tuhan, semakin kita mengerti arti ketaatan itu. Nah saya mau garis bawahi. Kadangkala orang berpikir begini. Firman Tuhan itu seperti menghalangi kita. Mentaati firman Tuhan itu seperti menghalangi kita untuk menikmati kesenangan kita. Menghalangi kebebasan kita, menghalang-halangi kita. Tapi saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara. Segala tulisan yang diberikan Allah kepada kita melalui firman-Nya untuk kita taati, dirancang untuk melindungi saudara. Semua hal yang Tuhan tuliskan dalam firman-Nya tidak hanya dirancang untuk melindungi saudara, tetapi melindungi orang lain juga. Dan segala tulisan yang diberikan oleh Allah melalui firman-Nya untuk kita taati, itu akan menuntun kita kepada rencananya. Anda pernah ada di jalan dan mendapati lampu lalu lintas itu mati. Apa yang terjadi? Halo? Macet. Orang jadi barbar semua di jalan kalau mati lampu. Mau duluan. Tidak sadar bahwa justru itu yang menghambat. Jadi lampu lalu lintas itu diberikan, aturan-aturan jalan raya diberikan itu. Bukan untuk cari gara-gara buat saudara, tidak. Itu diberikan untuk supaya Anda dilindungi, orang lain terlindungi, dan Anda bisa menikmati perjalanan dengan baik. Yang mengerti katakan amin. Demikian juga firman. Firman Tuhan itu diberikan untuk ditaati. Tujuannya apa saudara? Supaya saudara menikmati apa yang baik. Dan juga melindungi orang lain. Nah itu sebabnya hari ini saya mau ajak kita untuk melihat satu kebenaran yang ada di dalam Lukas pasal yang kelima. Ini kisah yang sangat klasik sebetulnya. Tapi saya rindu kita belajar beberapa hal yang menarik yang saya temukan dari kebenaran ini. Supaya kita mengalaminya dalam hidup kita. Saya percaya bahwa setiap kebenaran itu dirancang, dituliskan untuk kita bisa belajar, kita mentaatinya, melakukannya, sehingga kita menjadi orang yang berbahagia. Amin. Nah, baca sama-sama Lukas pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8.
kisah tentang penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada satu kali, Lukas 5 ayat 1, pada satu kali Yesus berdiri di tepi pantai, berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang yang berdosa. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita membaca kebenaran dan merenungkannya, ada beberapa hal yang kita temukan, prinsip kebenaran yang kita bisa temukan untuk menjadi landasan bagi kita untuk kita mengalami Tuhan. Yang pertama, ketaatan adalah pintu mujizat. Yang rindu mengalami mujizat Tuhan, boleh lambaikan tangan di tempat ini. Amin. Amin. Semua orang rindu mengalami mujizat. Semua orang ingin berkat yang besar. Namun ada harga yang harus dibayar dari setiap hal yang kita akan nikmati di hadapan Tuhan. Ketika Yesus memberikan perintah kepada Petrus, ia punya dua alternatif, taat atau menolak. Ya kan, betul ya? Dia bisa saja menolak kok, dia berhak, dia punya perahu, dia capek, dia punya alasan untuk menolak. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau dia mentaati, dia mengalami mujizat Tuhan. Tapi ketika andai kata dia menolak, dia tidak akan menikmati yang terbaik daripada Tuhan. Sekalipun sebetulnya ada alasan untuk menolak. Ini sudah siang, sudah berkali-kali, sudah gagal, sudah keliling ini danau, tidak ada ikan memang. Tapi saudaraku yang kasih Tuhan, mereka bisa menerima dan juga bisa menolak firman Tuhan waktu itu. Tapi puji Tuhan, mereka memilih untuk mentaati firman Tuhan yang datang kepada mereka hari itu. Dan apa yang terjadi? Mereka mendapatkan tangkapan yang besar. Mereka tidak pernah menangkap ikan sebanyak itu. Itu rekor yang mereka raih hari itu. Rekor tertinggi yang mereka raih hari itu. Karena apa? Sebuah ketaatan. Jadi saya mau katakan seperti ini saudara. Ketaatan kepada firman Tuhan, kepada Tuhan adalah pintu untuk mengalami mujizat Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Andai mereka menolak, hasilnya pasti akan berbeda. Kadangkala saudara, ketaatan kita itu melawan logika kepada Tuhan. Masa saya disuruh mengasihi orang yang bikin sakit hati saya. Masa saya mau mengampuni orang yang nyata-nyata dia yang salah kok. Bukan saya yang salah. Masa saya mau memberi, saya juga butuh. Logika kita. Tapi saudaraku yang kasih Tuhan, terkadang ada saat di mana ketaatan kita kepada Tuhan itu melawan logika kita. Sama seperti Petrus dan kawan-kawan. Pak, ini sudah siang. Pak, kami sudah sepanjang malam. Pak, kami mau istirahat. Pak, kami lebih kenal ini danau daripada Bapak yang baru datang hari ini. Bisa kan? Logika mereka sebetulnya bisa menolak perintah itu. Tapi saudaraku yang kekasih Tuhan, puji Tuhan, mereka mentaati perintah itu saudara. Dan itulah awal di mana mereka mengalami mujizat
sama dengan ketaatan kita kepada firman. Karena waktu kita mentaati Tuhan sebetulnya kita sementara melawan arus. Yuk, mengerti? Amin, saudara. Kita diajar untuk mengasihi musuh kita. Bahkan orang yang nyata-nyata salah. Bukan kita yang salah. Saya punya pengalaman. Yang saya boleh katakan, saudara. Saya begitu merasa terpuruk, saya begitu merasa gagal, saya begitu merasa. Karena ada orang yang saya tidak punya salah apa-apa. Tapi saudaraku yang kasih Tuhan. Saya ada di dua pilihan. Saya berkati dia atau saya kutuk ini orang. Tapi kan tidak mungkin kita hamba Tuhan mengutuk. Tidak lah. Itu. Tapi saya memilih untuk mentaati firman Tuhan. Sekalipun sakit. Saya menangis. Saya bilang Tuhan. Berat untuk saya mengampuni dia. Berat untuk saya untuk memberkati dia. Tapi saya mau taat kepada Engkau. Saya berdoa, berkati dia Tuhan. Ampuni dia Tuhan. Berkati hidupnya Tuhan. Dan tahu gak saudara? Hari itu saya mengalami kelegaan. Saya seperti dilepaskan. Dan saya tidak lagi merasa terpuruk. Dan ya, saya melihat Tuhan bekerja. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, di situ saya belajar ketaatan. Sekalipun itu berat, sekalipun itu melawan logika kita. Tapi itu pintu saudara mengalami mujizat. Karena waktu saudara mentaati firman Tuhan, Anda akan melihat bahwa Anda sebetulnya menang. Di alam roh Anda sementara menang. Dan Anda sementara membuka pintu berkat dalam hidupmu. Anda tahu kisah Elisa dan Naaman? Sebetulnya Naaman waktu diperintahkan untuk menyelam 7 kali di Sungai Yordan itu. Dia sudah jalan logikanya. Didoakan kek, ditumpang tangan kek, kenapa disuruh menyelam? Belum kita diajak bicara kek, atau pokoknya apalah gitu, supaya kelihatan didoakan. Masa belum sampai di rumah sudah disuruh pergi menyelam di 7 kali di Sungai Yordan. Logikanya jalan saudara. Untungnya ada bujangnya yang bijak. Kan tidak susah jadi suruh kau itu toh, pergi saja. Iya toh. Dan itu dia, oke lah, saya taati. Dan itu pintu mujizat buat dia. Dia mengalami mujizat itu. Melawan logikanya. Dia bilang, sungai di kampungku itu lebih bagus. Iya kan? Saya ini seorang jenderal. Boya disalam ke atau bagaimana gitu loh. Dikasih wejangan sedikit. Setelah itu diapain. Tapi saudara, diperlukan hanya ketaatan. Sama seperti janda Sarfat kan? Halo. Hanya dibutuhkan ketaatan. Sehingga dia mengalami mujizat. Pelipat gandaan terjadi. Dalam banyak kasus Alkitab. Kita melihat bahwa bentuk ketaatan itu sebetulnya. Sama seperti orang yang disembuhkan kan. Pergi perlihatkan dirimu kepada imam. Kan itu sebetulnya melawan logika kan. Dia bisa bisa jadi saya masalah ini kalau saya ini orang kusta. Tidak boleh dekat-dekat. Masa mau pergi kasih lihat orang. Tapi mereka mentaati. Mereka oke, saya pergi perlihatkan diriku kepada imam. Di tengah jalan mereka baru mengalami mujizat kan. Waktu Yesus perintahkan itu belum terjadi mujizat. Waktu mereka mentaati perintah itu, mereka pergi dan sementara di perjalanan mereka mengalami mujizat. Jadi garis bawah saudara, ketaatan adalah pintu mengalami mujizat Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kita lama hari ini. Yang kedua, ketaatan kepada firman Tuhan adalah jalan untuk memberkati orang lain. Coba kita lihat di ayat yang ke-7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya
Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Yang pertama tadi, semua perahu kosong. Lalu mereka mentaati dan akhirnya mujizat terjadi. Sehingga mujizat itu memberkati perahu yang lain yang kosong. Ketaatan Petrus itu memberkati sebetulnya dua kelompok orang. Kalau saudara perhatikan baik-baik. Ketaatan Petrus untuk menggunakan perahunya, rumahnya, mata pencahariannya, bisnisnya untuk menjadi alat di tangan Tuhan memberkati banyak orang. Andai kata dia tidak mau, pakai mau ke perahunya yang lain lah, jami perahuku kodong. Bisa. Tapi dia mentaati. Sehingga orang banyak itu bisa mendengar firman Tuhan. Saya itu heran. Salah satu kesulitan kami setelah pandemi adalah orang menolak untuk menjadikan rumahnya tempat kita cell group. Entah kenapa trauma itu masih ada. Tapi saya mau berkata kepada kita, ketika engkau mengizinkan rumahmu menjadi tempat orang memberitakan firman Tuhan, maka sebetulnya rumahmu engkau jadikan rumah berkat. Engkau sementara mengundang mujizat terjadi dalam rumahmu. Perahu Petrus digunakan untuk memberkati orang. Ketaatan Petrus untuk menggunakan perahunya jadi berkat. Orang banyak mendengar firman Tuhan. Dan itu memberkati banyak orang. Dan tidak hanya orang banyak tetapi memberkati perahu yang lain. Apa pesan firman Tuhan buat kita melalui poin ini? Ketaatan kita kepada firman Tuhan akan memberkati orang-orang di sekitar kita. Ketaatan seorang bapak, ketaatan seorang ibu akan memberkati anak-anaknya dan rumah tangganya. Halo, yang mengerti katakan amin. Ketaatan seorang anak kepada firman Tuhan itu akan memberkati keluarganya, memberkati teman-temanmu, orang-orang di sekitarmu. Kalau saudara membaca Keluaran 20 di 10 hukum. Tuhan itu berkata, aku akan memberkati keturunan ketiga dan keempat bagi orang yang mengasihi aku. Halo. Ketika Alkitab berbicara keturunan yang ketiga dan keempat. Itu hasil daripada ketaatan orang pertama kan, betul ya? Halo. Jadi ketaatan saudara sebagai orang tua itu akan berdampak kepada anak-anakmu, generasimu nanti. Bukankah ketaatan seorang Abraham itu memberkati bangsa lain kan? Berkat itu datang kepada kita. Ketaatan seorang Abraham itu memberkati Lot, keluarga Lot. Ketaatan seorang Yusuf itu menyelamatkan 12 suku Israel. 11 yang masih tersisa kan. Menyelamatkan keluarganya. Ketaatan seorang Nuh itu menyelamatkan keluarganya. Pelajaran yang kita temukan di sini adalah waktu kita taat kepada perintah Tuhan, firman Tuhan, maka itu akan memberkati orang-orang yang ada di sekitarmu. Nah, itu sebabnya saudaraku yang kasih Tuhan, teruslah menjadi orang yang taat kepada firman Tuhan. Karena itu akan, di sekelilingmu itu akan merasakan dampaknya. Tidak hanya keluargamu, istri anak-anakmu, tetapi apa yang engkau kerjakan akan Tuhan berkati. Jadi ingat, apa yang saudara buat itu tidak pernah sia-sia. Tuhan itu baik. Waktu kita belajar untuk mentaati Dia. Ada hal-hal yang mungkin tidak terpahami oleh kita. Saya percaya bahwa saya ada di keadaan sekarang.
Saya bisa melayani Tuhan. Saya bisa dipercaya untuk memimpin, mengembalakan jemaat. Kadang-kala saya berpikir begini. Siapa kau itu sebetulnya? Kamu orang dari kampung. Memimpin orang sekian banyak. Tapi saudaraku yang kasih Tuhan. Di titik itu biasa saya merasa down sebetulnya. Saya merasa tidak percaya diri. Tetapi di satu titik saya mulai berpikir. Saya mulai merenungkan. Apa yang ada saya nikmati. Bukan saya nikmati, tapi saya jalani panggilan Tuhan ini. Adalah merupakan bentuk ketaatan orang-orang yang ada di sebelum saya. Orang tua saya seorang pendoa. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, generasimu akan merasakan dampak daripada ketaatan saudara. Yang ketiga, orang yang taat kepada firman Tuhan, itu tidak pernah dikecewakan. Alkitab berkata, orang yang menghormati Tuhan akan dihormati Tuhan. Orang yang percaya tidak akan dipermalukan. Ketaatan Petrus mengubah perahu yang kosong menjadi perahu yang penuh dengan ikan. Dengan kata lain, ketaatan kita kepada Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan. Selalu ada akibat. Makanya saya mulai dari Amsal tadi. Orang yang taat akan menerima ganjaran. Tetapi orang yang tidak taat akan menerima konsekuensi yang berbeda. Ada akibat, jelas firman Tuhan. Nah makanya selalu ada pilihan-pilihan yang kita pilih. Dan kita hanya perlu mentaatinya atau tidak mentaatinya saudara. Tuhan selalu fair. Ini loh, saya kasih tunjuk kamu ini, pilih kehidupan atau kematian. Berkat atau kutuk. Kamu pilih mana? Tuhan tidak pernah, awas kau ya. Kalau kau tidak taat, awas. Tuhan hanya tunjukkan. Ini hasil yang akan kau dapatkan. Ini konsekuensi daripada ketidaktaatanmu. Ketika kau tidak taat. Ini konsekuensi daripada ketaatanmu. Dan saudaraku yang kasih Tuhan. Sama seperti hal-hal yang lain dalam kehidupan kita. Ketika kita memberi, ketika kita memberkati, ketika kita mentaati mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Simple saja. Itu akan mengubah hidupmu, mengubah kekosonganmu, mengubah kegagalanmu. Menjadi satu. Ada situasi-situasi di mana saya, ini tidak usah cerita saudara, saya tergerak dan terpanggil untuk memberkati orang lain. Tapi pada saat itu sebetulnya saya sementara butuh juga saudara. Itu pergumulan loh. Peperangan buat saya. Kami masih membutuhkan. Tetapi ada kebutuhan yang memanggil saya. Di titik itu saudara. Saya mau taat atau tidak. Itu pilihan saya. Tapi dalam sepanjang ada saat-saat di mana saya ragu, tapi saya belajar dari pengalaman. Tuhan, saya tahu. Ini situasi yang berat buat saya untuk turun tangan, menolong orang yang sementara membutuhkan ini. Tapi karena Tuhan menyuruh saya, menggerakkan saya. Saya mungkin saudara punya pengalaman ada suara beri, kasih, enggak. Saya cuma ketika melihat kebutuhan, terbeban, saya anggap itu Tuhan gerakkan saya. Saya lakukan. Dan saya melihat Tuhan begitu baik dan Tuhan tidak pernah melupakan orang-orang yang berkomitmen untuk mentaati Dia. Satu kali saya juga ada di satu titik di mana saya kritis dalam hal keuangan. Ini lebih simpelnya saja dalam hal keuangan. Tapi di satu sisi saya terpanggil untuk memberkati orang lain. Saya belajar untuk berkati. Lalu saya di satu siang, hari Senin. Saya sambil bergumam, saya kasih dengar istriku. Istri saya. Dari
dari mana saya temukan uang ini ya? Saya butuh. Karena saya coba tarik, sudah tidak bisa ditarik. Dan saudara, tiba-tiba masuk WA. Bro, mungkin saudara bilang, mungkin kan aku kasih nomor rekeningmu toh, makanya dia tahu nomor rekeningmu toh. Iya toh? Bagaimana orang tahu nomor rekening? Orang ini pernah meminta tolong belikan buku. Jadi saya bantu dan kirimkan lalu diganti. Ya mau tidak mau lewat rekening dong. Iya toh, betul tidak? Rupanya itu jalan Tuhan. Supaya dia tahu nomor rekeningku toh. Haleluya. Hari itu dia bilang, bro saya ada berkati kau sedikit ya. Saya lihat, wah luar biasa. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita. Selalu Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang mentaati dia, saudaraku. Percaya, percayalah. Saya sudah mengalaminya. Dan itu akan membawa imanmu satu level di atas. Karena pelajaran, ternyata tapi jangan juga pancing-pancing Tuhan. Sama begini deh supaya begini. Enggak. Jangan begitu, jangan. Itu tidak disarankan, tidak dianjurkan. Tapi ketika saudara terpanggil untuk melakukannya. Ketika saudara melihat kebutuhan dan Anda tergerak untuk melakukan. Lakukan aja. Bukankah Alkitab berkata segala hal yang kamu buat itu tidak pernah sia-sia. Yang mengerti katakan amin. Setiap orang yang menabur pasti akan menuai. Firman Tuhan, bukan saya punya omongan itu saudara. Firman Tuhan ajarkan. Di lumbung kita ada roti dan ada benih. Ada yang untuk dimakan dan ada untuk ditabur. Ada yang perlu untuk menumbuhkan berkat-berkat dan melipat gandakannya. Saya tidak ajarkan saudara multi level, tidak. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan. Alkitab ajarkan kepada kita kan. Yang di lumbungmu, lumbung di sini kan tidak ada orang punya lumbung di sini kan. Yang ada itu punya dompet saja. Yang di dompetmu itu ada benih dan ada berkat. Ada roti dan ada benih. Yang benih tidak boleh saudara makan. Kalau saudara makan, tidak akan ada buah. Dan kalau tidak ada buah, berarti pelipat gandaan tidak ada. Anda harus menabur yang harus ditabur. Anda harus makan yang perlu dimakan. Itu prinsip kerajaan Allah. Dan juga diamini oleh para petani. Yang terakhir, ketaatan tadi, poin 3, itu tidak pernah dikecewakan. Poin 4, Anda harus catat ini. Mentaati firman Tuhan akan menghasilkan perubahan hidup. Coba lihat ini Petrus, apa yang terjadi waktu dia. Ketika Simon melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Anda harus memahami konteks kejadian ini bukan berarti bahwa sejak peristiwa itu Petrus langsung bilang, pergi daripadaku, saya tidak mau dekat-dekat lagi sama itu. Tidak. Tapi itu menghasilkan perubahan hidup bagi Petrus. Sejak hari itu Petrus sekalipun dia jatuh bangun, ya namanya perjalanan iman. Tapi hari itu Yesus mengubahkan hidup Petrus melalui peristiwa itu. Seharusnya kan waktu mujizat terjadi, seharusnya Petrus loncat kegirangan, haleluya puji Tuhan. Tidak. Dia tersungkur. Sama seperti ketika kita menerima mujizat Tuhan. Yang saya lakukan adalah saya sujud di hadapan Tuhan dan saya menangis. Bukan menangis kepujian, tapi menangis merasakan Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat baik. Berkali-kali Tuhan nyatakan kuasanya dalam hidupnya. Petrus tersungkur di bawah kaki Yesus dan mengakui bahwa Engkaulah Tuhan. Pengertiannya tentang Tuhan berubah hari itu. Imannya melambung tinggi dan
hidupnya hari itu diubahkan. Dengan kata lain saya mau berkata kepada kita hari ini. Ketaatan kepada firman itu adalah pilihan yang selalu pasti benar. Sekali lagi, mentaati firman Tuhan adalah pilihan yang selalu pasti benar. Karena Anda sementara melakukan firman Tuhan. Saya akhiri dengan satu kisah. Mungkin saya pernah cerita, Femi Otodeda, seorang miliarder di Afrika Selatan. Karena dia satu-satunya distributor bahan bakar di Afrika Selatan. Dia orang yang kaya, tapi dulunya dia orang miskin. Lalu saudara, dia berpikir begini. Dengan mengumpulkan kekayaan, aku akan menjadi orang yang berbahagia. Jadi dia berusaha mengumpulkan kekayaan sampai dia menjadi seorang miliarder. Ya, penyalur minyak, raja minyak. Tapi ternyata dia tidak pernah puas dengan kekayaannya. Lalu dia dengar orang bilang, dengan menjadi kolektor, mengumpulkan barang-barang berharga bernilai tinggi, itu katanya akan menemukan kebahagiaan. Kalau saudara baca kolektor itu gila-gilaan itu dia punya harga. Itu lukisan Salvation Moon apa? Yang Yesus pegang bumi, bola dunia itu lukisan termahal di dunia sekarang itu. Tahu tuh saudara, siapa yang punya itu? Pangeran Arab. Ya lucu kan? Gambar Tuhan Yesus dipunyai oleh kolektor. Mahal betul, mahal. Itu lukisan termahal. Nanti saudara cari di Google, paman Google. Lukisan termahal, siapa yang pegang sekarang? Orang Arab. Gambarnya Tuhan Yesus lagi. Iya, gambar Muhammad. Dia kumpulkan barang berharga. Kolektor barang berharga, miliaran. Tapi ternyata dia tidak puas. Dia tidak berbahagia. Oh, katanya kalau dapat proyek besar, itu akan mendatangkan kepuasan tersendiri kata. Tapi begitu dia dapat proyek besar, ya memang sehari itu dia puas, tapi hilang, tidak bertahan. Lalu satu kali seorang temannya, seorang penginjil di daerah yang sulit, pengelola panti asuhan, pengelola anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya. Dan pengelola satu panti anak-anak cacat. Lalu ada permintaan. Dia ajukan permintaan. Bro, boleh tidak kamu sumbang 200 kursi roda untuk anak-anak ini? Bagi dia, cemen gitu. Ya, saya kasih. Tapi syaratnya Anda yang harus bawa itu barang. Serahkan. Wah, saya sibuk. Usahakan, saya tidak mau terima kalau bukan kamu yang serahkan. Kamu yang harus saya temani, antarkan dan serahkan tuh barang. Kursi roda, 200 kursi roda. Oke, dibuatlah janji. Lalu mereka pergi dan menyerahkan kursi roda itu. Dia begitu, waktu dia lihat anak-anak begitu senang diberikan kursi roda. Mereka bergembira begitu senang dengan bantuan itu sudah. Ada perasaan yang luar biasa dari. Dia seperti menemukan satu kebahagiaan yang selama ini dia cari. Dia begitu terharu, dia begitu berbahagia melihat. Ya, sebetulnya bagi dia itu tidak ada nilainya, tidak ada artinya itu 200 kursi roda itu. Tapi hari itu Tuhan mengubah hidupnya. Dia begitu menikmati sukacita itu. Tapi yang paling menyentuh ketika mereka mau pamit. Waktu mereka mau pamit, salah satu dari anak yang menerima kursi roda datang mendekat kepada dia dan memeluk kakinya, saudara. Lalu dia duduk berjongkok dan dia bertanya, "Nak, kenapa? Apa keinginanmu? Mungkin ada yang kau inginkan atau mungkin ada yang kurang." Lalu yang menarik jawaban anak ini adalah, dia bilang, "Tidak, saya cuma mau lihat wajahmu dan saya mau pastikan supaya kelak waktu di surga saya akan ucapkan terima kasih yang kedua
untuk apa yang kau sudah buat bagi kami hari ini. Jadi saya cuma mau pastikan, saya cuma mau hafal mukamu. Supaya nanti di surga saya bisa ucapkan terima kasih atas apa yang kau sudah buat bagi kami hari ini. Saudara, sentuhan itu begitu mengubahkan hidup Femi Otodola ini. Dan sejak hari itu saudara, dia persembahkan seluruh hidupnya. Dan dia pakai kekayaannya untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena dia sudah menemukan sumber kebahagiaan itu. Ketaatan dia untuk memberi. Itu mengubahkan hidupnya. Hari itu dia mengalami mujizat. Bukan dia dapat harta. Tetapi Tuhan mengubah hidupnya. Sama seperti Petrus. Dia tidak lompat-lompat. Ya banyak ikan. Tidak. Dia menangis tersungkur di bawah kaki Tuhan. Dan itu mengubah hidupnya. Saudaraku yang kekasih Tuhan. Mari kita belajar hari ini. Saudara tahu apa bedanya Daud dengan Saul? Selalu perbandingan yang paling menarik itu Saul dan Daud. Saul itu taat setengah. Ketaatannya setengah-setengah. Berbeda dengan Daud. Makanya Tuhan berkata, aku berkenan kepada Daud. Padahal kalau dipikir, dosanya singkam aja itu. 11-12 sih. Sama aja. Malah menurut saya lebih parah itu Daud. Tapi saudara, yang berbeda adalah ketaatan mereka. Dan saudara, ketaatan adalah pintu masuk ke hati Allah. Bukan kesempurnaan. Karena kita tidak pernah sempurna. Yang sempurna adalah ketika Tuhan datang. Yang sempurna itu datang baru kita. Nah itu sebabnya saudaraku yang kasih Tuhan. Mari kita belajar mentaati firman Tuhan. Karena ada konsekuensi yang berbeda kepada setiap orang yang mentaati firman Tuhan. Ketaatan merupakan pintu mujizat. Ketaatan akan memberkati orang-orang di sekitarmu. Orang yang taat tidak pernah dikecewakan. Dan ketaatan akan mengubahkan hidup saudara. Mari saya undang pemain musik. Saya minta nada G. Hambamu sudah berhenti berbicara. Tapi biarlah setiap kebenaran ini menjadi kebenaran yang jadi rema, yang mengubahkan hidup kami. Kami terima ini sebagai pesan Tuhan bagi kami. Dan kami rindu melakukannya dalam hidup kami. Supaya kami mengalami apa yang Tuhan janjikan bagi kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang yang tidak taat kepada Tuhan. Tapi kami mau menjadi anak-anak-Mu yang taat kepada Tuhan. Supaya apa yang Tuhan rindukan terjadi dalam hidup kami. Bapa terima kasih. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mungkin mereka sementara menghadapi pilihan-pilihan yang sulit. Mentaati firman-Mu atau tidak taat kepada Tuhan. Tapi biar Roh Kudus akan menolong kami. Untuk memilih yang terbaik di depan Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan, orang yang mempercayai Tuhan, orang yang mentaati Tuhan, tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan. Kami akan mengalami mujizat-Mu, kami akan mengalami pertolongan-Mu, kami akan mengalami Engkau dalam hidup kami. Bapa terima kasih, berkati setiap anak-anak-Mu pada siang hari ini. Setiap kami yang sudah dengar firman-Mu Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, biar mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami. Pertolongan-Mu nyata bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati suami istri, diberkati anak-anak kami. Diberkati usaha pekerjaan kami, bisnis kami dalam nama Yesus. Karena kami tahu bahwa Tuhan, Engkau yang akan memegang tangan kami, menuntun kami kepada rencana-Mu yang terbaik. Berkati hamba-Mu yang mengembalakan di tempat ini Tuhan. Berikan kekuatan, tuntun hamba-Mu. Kau pakai, Kau teguhkan pelayanan mereka dengan kuasa dan mujizat. Jemaat-Mu boleh melihat bahwa sungguh Tuhan Engkau bekerja, Engkau yang bela, Engkau yang mengurapi hamba-Mu, Engkau yang akan terus pakai menjadi alat-Mu demi kemuliaan nama Tuhan sendiri. Diberkati pelayanan di tempat ini Tuhan. Bahkan Tuhan, setiap hal yang kami lakukan, biar kami lakukan dengan mata tertuju kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa kami sementara mengabdi kepada Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, pemilik kehidupan kami. Dan kami percaya
kami melakukannya. Maka kami akan melihat hal-hal yang dahsyat, luar biasa Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Berkati firman, memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, sebelum kita tutup dengan doa berkat, mari kita berkati Pak Silas. Mari kita mengangkat tangan. Terima kasih Engkau membawa hamba-Mu ke tempat ini untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Supaya kami ada di hati Tuhan. Karena ketaatan itu membawa kami kepada hati Tuhan. Dan pagi ini kami memberkati Pak Silas. Biar pengurapan baru, kekuatan baru Tuhan. Apa yang sedang menjadi kebutuhannya Tuhan cukupkan. Tuhan, kami punya Tuhan yang sama. Tuhan yang bisa membuat jala itu penuh. Tidak tahu bagaimana caranya Tuhan memberkati hamba-Mu ini. Tuhan berkati keluarganya, berkati anak-anaknya, berkati jemaat yang digembalakannya Tuhan. Beri hikmat untuk membawa domba-domba-Mu masuk ke dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau pulang dari tempat ini. Kami percaya berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Mari arahkan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat, terima mujizat, pulang dengan kekuatan baru. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Tuhan memberkati saudara.